Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan suatu kegiatan wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat. Melalui KKN, memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKN diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik teoritik dan dunia empirik praktis. Kegiatan KKN bagi Undip mempunyai fungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi kurikulum dan dapat melengkapi kurikulum. Karena kegiatan KKN merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. Sebagai kegiatan penelitian, KKN Undip merupakan wahana bagi mahasiswa untuk ikut serta mengamati, memahami, menganalisis, menarik kesimpulan dari data dan situasi wilayah kerja KKN Undip yang dikumpulkan secara empiris. Pada pelaksanaan KKN kali ini, saya bersama dengan teman-teman tim 2 KKN Universitas Diponegoro mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kami di Kelurahan Wonotinggal. Kelurahan Wonotinggal itu sendiri terletak di Kecamatan Candisari, Kota Semarang, yang saat ini berada di bawah pimpinan Bapak Soleh selaku Lurah di Kelurahan Wonotinggal. Wonotinggal memiliki struktur wilayah yang terdiri dari 6 rukun warga atau RW dan 47 rukun tetangga atau RT. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kenalan dulu yuk sama tim kami. Lokasi kami di RW 5 dan RW 6 Kelurahan Wonotinggal memiliki potensi wilayah yaitu diantaranya 1. Terdapat sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP. 2. Memiliki fasilitas bank sampah yang berada di RW 6 yang bernama Bank Sampah Waras. Bank sampah ini telah menghasilkan berbagai produk antara lain pupuk, kerajinan tangan, pot, dan lainnya yang sudah dipasarkan di berbagai pameran. 3. Terdapat berbagai pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Program yang kami miliki untuk menanggulangi permasalahan wilayah yang terjadi di Kelurahan Wonotinggal antara lain: pertama, Posyandu RT 5 dan 06. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi anak dan juga pentingnya mencegah stunting. Kedua, Posbian dan Posbindu RT 04. Kegiatan Posbindu dihadiri oleh remaja dengan tujuan mengecek tumbuh kembang remaja. Yang ketiga, Program Pemberantasan Jentik Nyamuk atau PJN. Program ini ditujukan untuk mengurangi angka DBD yang terus meningkat tiap tahunnya dengan cara melakukan pengecekan rumah ke rumah apakah terdapat banyak genangan air yang berisikan jentik-jentik nyamuk atau tidak. Yang keempat, 17-an. Kegiatan 17-an merupakan kegiatan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dan juga dalam rangka meningkatkan kebersamaan antar warga. Kelima, Idul Kurban atau Idul Adha. Kegiatan Idul Kurban dilakukan dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Yang keenam, JPPA. Acara JPPA atau Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak diselenggarakan oleh Kelurahan Wonotinggal langsung guna melindungi para perempuan dan anak-anak di Kelurahan Wonotinggal. Ketujuh, Senam Lansia. Kegiatan senam lansia diadakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani para lansia yang terdapat di Kelurahan Wonotinggal. Yang kedelapan, vaksin. Kegiatan vaksinasi di Kelurahan Wonotinggal semakin gencar dilakukan. Hal ini sebagai bentuk upaya percepatan vaksinasi booster pada masyarakat di Kelurahan Wonotinggal.
Yang kesembilan, input data Bian Puskesmas. Untuk KKN itu kan mahasiswa untuk itu mungkin istilahnya penerapan dari ilmu yang telah diterima dari dosen ya di kampus. Nah, KKN itu kan penerapan di lapangan. Penerapan KKN di Wonotinggal yang pun sudah dilaksanakan seperti sosialisasi beberapa kegiatan yang adik-adik mahasiswa Undip ini laksanakan. Saya pertama juga mengucapkan terima kasih karena paling tidak kan masyarakat kami bisa menerima manfaat. Kesan saya adik-adik mahasiswa Undip ini sangat bagus karena satu, adik bisa menerapkan ilmunya, masyarakat juga menerima manfaat. Dan kami sangat terkesan karena program-program yang diterapkan cukup bisa membantu warga dan bermanfaat juga untuk warga, bisa menyesuaikan dengan kegiatan di lingkungan RW 6 ini khususnya dan Wonotinggal pada umumnya. Kesan kami sebagai warga Kelurahan Wonotinggal bahwa untuk KKN dari Universitas Diponegoro yang melaksanakan KKN di Kelurahan Wonotinggal sudah cukup bagus dan kompak dan bisa mengikuti kegiatan di lingkungan khususnya di RW 5 dan 6 Kelurahan Wonotinggal. Pesannya adalah agar para mahasiswa ini untuk aktif berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, yaitu bisa ketua RW, ketua RT maupun ibu-ibu PKK, sehingga setiap kegiatan yang ada di lingkungan khususnya di RW 56 Kelurahan Wonotinggal ini mahasiswa KKN bisa aktif mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Pesan dan pesan dari kami SD Wonotinggal bahwasanya ini adalah program pertama yang dilaksanakan setelah kegiatan ataupun setelah masa pandemi, di mana anak-anak sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka secara full, sehingga anak-anak sangat antusias sekali. Murid-murid kami sangat terkesan sekali dengan kegiatan tersebut. Di situ ada penyuluhan mengenai gizi seimbang bagi anak usia 10 sampai dengan 13 tahun. Kemudian juga penyuluhan terkait terwujudnya generasi emas bebas narkoba. Jadi dengan penyuluhan yang diberikan oleh para mahasiswa ini sangat membantu kami dalam memberikan edukasi kepada anak-anak setelah belajar di rumah. Jadi mereka sangat antusias sekali. Dan pesan-pesan kami, kegiatan seperti ini bisa lebih ditingkatkan kembali, waktunya mungkin lebih banyak lagi. Sasarannya tidak hanya kepada anak kelas tinggi, tetapi bisa dimulai dari anak kelas rendah, karena pendidikan itu kan dimulai dari dasar. Dasar di sini adalah siswa kelas rendah. Ada mahasiswa KKN di wilayah sini itu sangat membantu sekali, terutama setiap ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut di dalam masyarakat, itu seperti kayak di Posyandu, Posbindu maupun Posyandu lansia. Pesan saya baik semua, adik-adik sopan, mau bertukar pikiran dengan pengurus-pengurus. Harapan saya sebelum melakukan KKN di suatu wilayah, dalam hal ini contoh kasus ada di Wonotinggal, mahasiswa itu harus tahu dulu karakter dari masyarakat Wonotinggal. Kalau sudah tahu, berarti yang kira-kira yang akan diterapkan sesuai bidang ilmunya itu seperti apa. Harapan kami ini khususnya buat adik-adik KKN, mudah-mudahan pengalaman ini menjadi cambuk bagi kalian semua dari KKN yang mungkin belum pernah terjun ya dalam masyarakat. Besok ke depan kalau sudah pada dewasa, kampung itu sangat-sangat membutuhkan ilmu dan pengetahuan hasil pembelajaran tadi. Jadi jangan lepas dari wilayah kampung, saling membantu sinergi dengan kampung untuk
syukur kalau ada warga sini, kebetulan ada ya warga sini, berarti sinergi kesinambungannya itu bisa berlangsung terus sampai nanti nyambung ke adik-adik yang lain juga di KKN adik kelasnya dulu ya nanti. Nah, sekali lagi sampaikan ke teman-teman KKN semua atas nama warga Kampung Kagok khususnya RW 6 kami mengucapkan terima kasih dan semoga sukses dan kelak kalau sudah terjun ke masyarakat bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan di sini. Harapannya dari tim KKN ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat dan sekaligus mendorong kepada warga masyarakat untuk selalu mau belajar, mau mengikuti perkembangan kinerja tim KKN sudah cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan karena harus selalu aktif berkoordinasi dengan pihak kelurahan, pemerintahan kelurahan maupun ibu PKK dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga setiap kegiatan yang ada di Kelurahan Wonotinggal ini baik khususnya di RW 56 bisa termonitor dan setiap kegiatan mahasiswa pun bisa mengikuti bersama-sama dengan masyarakat. Harapannya catatannya kepada teman-teman yang berikutnya kan misalnya akan melaksanakan kegiatan yang sama, jenis kegiatannya mungkin bisa ditambah lagi dan untuk sasaran juga tidak hanya kelas tinggi tetapi bisa melibatkan kelas rendah support dengan semua guru sehingga kami pun mendapatkan pengetahuan baru dari teman-teman mahasiswa. Demikian, terima kasih. Terima kasih, sukses selalu untuk semua. Untuk kedepannya hasil dari KKN yang diajarkan mungkin kader-kader itu lebih kader-kadernya itu sudah di usia ibu-ibu ya, beda dengan pada zaman sekarang kan teknologinya beda pada waktu dulu. Nah, itu akan yang kita ambil dari mahasiswa-mahasiswa itu. Harapan saya juga nanti kalau bisa main-main sekali ke sini, melihat apa yang udah kamu kerjakan di sini itu kira-kira berjalan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semarang hebat, Wonotinggal jos, Undik Jaya. Program ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2022 di Balai Kampung RW 6 dengan sasarannya adalah seluruh kader posyandu dan juga ibu hamil di wilayah RW 6. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama dilakukan penyuluhan kepada kader posyandu dan ibu hamil mengenai pemberian ASI eksklusif dan pentingnya imunisasi rutin dengan medianya adalah PowerPoint. Setelah itu diberikan leaflet tentang pentingnya imunisasi rutin dan juga tentang KIPI, serta di akhir acara dilakukan tanya jawab. Program kedua ini dilakukan pada 29 Juli 2022 di Balai Kampung RW 6 dengan sasaran programnya adalah kader posyandu lansia dan seluruh lansia di RW 6. Untuk kegiatannya sendiri, yang pertama dilakukan pengukuran tekanan darah dan juga penilaian faktor risiko hipertensi dari peserta, dilanjutkan dengan pemberian penyuluhan mengenai hipertensi secara singkat dengan media PowerPoint dan juga peserta diberikan flyer tentang hipertensi dan di akhir acara dilakukan forum tanya jawab.